Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosita Dewi dari kelas Sistem Informasi A ingin mempresentasikan tentang teori-teori adopsi teknologi. Jadi, yang akan saya jelaskan di sini ada 3 teori. Yang pertama, TAM, yang kedua DTPB, dan yang ketiga OTAUT. Yang pertama, TAM. TAM atau Teknologi Acceptance Model adalah model yang mengaitkan antara keyakinan kognitif dengan sikap dan perilaku individual terhadap teknologi. TAM kemudian digunakan untuk menerangkan perilaku penerima individu terhadap teknologi informasi yang menyimpulkan bahwa persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan adalah penentu utama penggunaan teknologi. Jadi di sini saya mengambil contoh studi kasus TAM dari jurnal yang berjudul Analisis Penerimaan Sistem Informasi Pengisian KRS dari sudut pandang mahasiswa menggunakan metode TAM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah karakteristik pengguna berpengaruh terhadap variabel dependen dan independen, serta mengidentifikasi siapakah variabel dependen. Pada penelitian ini, objek penelitian ialah seluruh mahasiswa aktif di perguruan tinggi swasta Bekasi. Metode yang digunakan ialah probability sampling, di mana dalam penyebaran kuesioner dilakukan secara random. Metode yang digunakan untuk mengukur penerimaan sistem informasi KRS menggunakan metode TAM, yang di dalamnya terdapat beberapa instrumen. Pengukuran penerimaan sistem informasi menggunakan dua variabel independen, yaitu perceivableness, perceived ease of use, dan satu variabel dependen, yaitu acceptance of information system. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa semua butir-butir pertanyaan reliable dan valid, di mana Cronbach's alpha hitung lebih dari Cronbach's alpha yang telah disyaratkan, yaitu 0,921 lebih dari 0,60, maka butir pertanyaan dinyatakan reliable. Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan yang digunakan untuk uji regresi berganda berdistribusi normal, tidak mengalami heteroskedastisitas, dan tidak terjadi multikolinearitas. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden baik berdasarkan usia maupun jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengisian KRS dapat diterima oleh seluruh mahasiswa. Pada untuk uji model utama menggunakan regresi signifikan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel perceivableness dan perceived ease of use sangat mempengaruhi variabel acceptance of information system. Kemudian, teori yang kedua ada DTPB. DTPB merupakan pengembangan lebih lanjut terkait dengan teori TPB, di mana memberikan faktor-faktor penjelas terkait dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Menurut Sich dan Fang pada tahun 2004, model DTPB menunjukkan adanya pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara struktur keyakinan dan anteseden niat yang memerlukan dekomposisi keyakinan sikap. Sich dan Fang berpendapat bahwa komponen kognitif keyakinan tidak bisa diatur dalam sebuah unit konseptual atau kognitif tunggal. Untuk contoh studi kasus DTPB ini, saya mengambil jurnal yang berjudul Minat Perilaku dalam Pengadopsian Internet Banking. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan minat untuk menggunakan layanan internet banking dengan menggunakan model teori DTPB yang dikembangkan oleh Taylor dan Todd pada tahun 1995. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Penelitian ini memperoleh responden sebanyak 251 orang yang pernah menggunakan internet banking. Untuk metode penelitian, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dosen Universitas Brawijaya yang menggunakan layanan internet banking, baik untuk melakukan pengecekan saldo, melakukan transfer dana, atau transaksi lainnya. Pengujian hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini menggunakan bantuan PLS, yang merupakan statistika multivariate yang melakukan pembandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independen berganda. Analisis data dan hasil penelitian. Komposisi responden pada penelitian ini terdiri dari komposisi berdasarkan jenis kelamin,
umur, pendidikan terakhir, bank yang digunakan untuk transaksi internet banking, serta lama penggunaan internet banking. Analisis terhadap evaluasi model pada penelitian ini menggunakan PLS. Evaluasi model dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pengujian terhadap validasi konvergen, pengujian terhadap validitas diskriminan, serta pengujian terhadap reliabilitas. Selanjutnya, dari pengolahan data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini valid dan reliable. Setelah melakukan pengujian terhadap validitas konvergen, validitas diskriminan, serta pengujian reliabilitas, maka selanjutnya dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh hasil pengolahan data berupa tabel total efek yang telah valid berikut ini. Untuk kesimpulan, hasil pada studi menyimpulkan mendukung model DTPB yang menunjukkan bahwa minat dipengaruhi oleh sikap dan ditentukan oleh keuntungan relatif, kecocokan, kompleksitas. Yang kedua, hasil pada studi menyimpulkan mendukung model DTPB yang menunjukkan bahwa minat dipengaruhi oleh subjektif dan norma subjektif, ditentukan oleh pengaruh normatif. Teori yang ketiga ada Otaud. Otaud merupakan teori yang banyak diadopsi untuk melakukan penelitian mengenai penerimaan dan penggunaan suatu teknologi informasi oleh penggunanya. Otaud dikembangkan oleh Venkatesh et al. Pada tahun 2003 berdasarkan 8 teori mengenai penerimaan teknologi. Untuk contoh studi kasus Otaud, saya mengambil jurnal yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi Gojek Menggunakan Otaud. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendorong pengguna dan dalam menerima dan menggunakan aplikasi Gojek, serta sekaligus untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi Gojek dengan menggunakan teori Otaud. Dalam metode penelitian ini menggunakan 3 tahap, yaitu tahap 1 perencanaan dengan metode observasi dan studi pustaka. Tahap 2 pengumpulan data dengan metode kuesioner, dan tahap ketiga kesimpulan dan penulisan laporan menggunakan metode penyusunan laporan. Kesimpulannya, yang pertama secara stimulan, faktor performance ekspektasi, effort ekspektasi, social influence, dan facilitating condition berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku menggunakan use behavior aplikasi Gojek. Yang kedua, secara parsial, hanya faktor performance ekspektasi dan social influence yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku menggunakan use behavior aplikasi Gojek. Sementara faktor effort ekspektasi dan facilitation condition tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku menggunakan use behavior aplikasi Gojek. Itulah sedikit penjelasan presentasi tentang 3 teori-teori adopsi TI beserta contoh jurnalnya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.